Balik lagi bersama saya Bayu di podcast Wibawa Mukti TV. Nah, buat sahabat Wibawa Mukti, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Udah kecari belnya istimewa. Ada Bapak Syaiful Anwar selaku Kasubit Penagihan dan Pelaporan PBB Badan Pendapatan Daerah. Datang ke podcast Wibawa Mukti, ngomong-ngomong Bapak mau nagih saya atau gimana deh? Iya, kalau punya piutang kita tagih. Oke, alhamdulillah. Saya kayaknya nggak punya utang deh terkait PBB. Malah saya nggak ngerti deh PBB itu apa. Nanti kita cari tahu dulu nih ya, tugasnya Pak Syaiful Anwar selaku Kasubit Penagihan dan Pelaporan PBB pada Badan Pendapatan Daerah. Pak, tugas Bapak sendiri di Bapenda ya? Iya. Selaku Kasubit Penagihan dan Pelaporan PBB itu Bapak emang real tukang tagih atau yang suka nagih atau gimana sih? Ya, saya dengan rekan-rekan di Kasubit Penagihan, pokok dari tugas utama saya adalah itu melakukan penagihan. Cuma memang terkait dengan penagihan, kami di Badan Pendapatan Daerah itu dibagi menjadi dua. Ada Kasubit Penagihan dan Pelaporan yang ada di bidang, yaitu penagihan PBB dengan ketetapan 2 juta ke atas. Sementara penagihan dengan nominal ketetapan 0 sampai 2 juta itu dilaksanakan oleh UPTD. Nah, ya, alhamdulillah saat ini Badan Pendapatan Daerah memiliki 4 UPTD. 4 UPTD. Nah, Bapak sendiri ada di yang pertama. Iya. Penagihan yang di atas Ketetapan di atas 2 juta. 2 juta ke atas. Nah, kriterianya 0 sampai 2 juta, 2 juta sampai ke atas tuh apa? Minimal harus punya luas tanah berapa atau bangunan berapa? Iya, nanti akan diperhitungkan secara sistem. Itu berdasarkan luas bangunan, berdasarkan luas tanah, bahkan spek dari bangunan tersebut yang akan menentukan berapa ketetapan yang nanti akan dituangkan di dalam SPPT. Oh gitu. Tergantung NJOP. Ya, Tergantung NJOP. NJOP, luas tanah dan luas bangunan nanti yang akan menentukan. Artinya zonanya juga akan berbeda-beda. Zonanya berbeda-beda. Iya. NJOP itu ditentukannya dari mana sih Pak? NJOP punya perhitungan sendiri, itu berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Bekasi yang ya tergantung ada perumahan, ada sektor pertanian atau sektor kawasan industri, itu punya kelas-kelas tersendiri dan perhitungan yang memang sudah ditetapkan oleh peraturan Bupati Kabupaten Bekasi. Nah, tapi hari ini kita akan bahas itu karena hari ini tuh kita akan bahas ada satu informasi yang cukup melegakan bagi sahabat Wibawa Mukti mungkin yang punya tunggakan-tunggakan ya. Nah, Pak Syaiful Anwar tuh kesini mau ngasih tahu atau mau informasiin ke kita bahwa ada keringanan apa ya kita sebutnya apa ya keringanan atau bebas denda. Bebas denda. Maksudnya tuh kayak gimana sih Pak? Gini, alhamdulillah atas kebijakan Bupati Kabupaten Bekasi Bapak J.K. Supriyatmaja, bahwasannya untuk wilayah di Kabupaten Bekasi dengan ketetapan 0 sampai berapapun dengan tahun ketetapan pertama terbit sampai dengan tahun ketetapan 2020, ketika wajib pajak yang ada di Kabupaten Bekasi yang memiliki objek di Kabupaten Bekasi, ketika dia memiliki sanksi administrasi, dalam hal ini mungkin kita kenal dengan denda, itu akan dihapuskan gitu. Jadi bagi wajib pajak yang terkena denda hanya membayar pokoknya saja. Hanya bayar pokoknya. Ya, namun bagi wajib pajak yang membayar pada tanggal 20 November sampai dengan tanggal 20 Desember. Artinya itu ya, keringanannya ini hanya berlaku 1 bulan. 1 bulan aja? Ya, 20 November sampai dengan 20 Desember. Dan yang wajib pajak pada tanggal segitu juga? Ya, yang membayar pada tanggal itu. Yang membayar pada tanggal itu. Nah, terus ada lagi hal lain Pak? Selain itu, nah di sini terhadap pembayar pajak terhutang SPPT yang diterbitkan sampai tahun 2019 wajib pajak dari tanggal 20 November sampai tanggal 20 Desember. Apa yang menjadi dasar
Pak Eka meluncurkan ini bebas denda ini? Ya, mungkin Bapak Bupati kita beserta dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah mungkin menyimak ya kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat, karena memang posisi sedang seperti ini satu. Namun di sisi lain pajak adalah penunjang utama pembangunan di Kabupaten itu Bekasi. dia. Apa nggak akan berpengaruh? Justru mungkin salah satu kebijakan beliau adalah dengan meringankan atau meniadakan denda per tanggal 20 November sampai dengan tanggal 20 Desember. Namun kalau kita menghilangkan pajak pun itu merupakan faktor pendukung utama pembangunan. Jadi pembangunan tetap berjalan, masyarakat pun diringankan dengan dihapuskannya denda. Itu sih harapan beliau. Jadi pajak tetap dapat distorkan dan pembangunan dapat berlanjut dari hasil pajak tersebut, namun masyarakat juga dapat dibantu dengan mengurangi sanksi administrasi atau yang kita kenal dengan denda. Gitu. Oke. Nah, jadi sahabat Ibu Mukti, ini ada satu informasi yang cukup melegakan buat kita semua tentunya warga Kabupaten Bekasi. Jadi Bupati Bekasi memutuskan untuk penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas piutang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan atau PBBP 2 di Kabupaten Bekasi tahun 2020, tentunya dengan kriteria yaitu warga atau yang wajib pajak yang membayar pada tanggal 20 November sampai tanggal 20 Desember 2020. Jadi waktunya tinggal 1 bulan lagi nih ya. Bapak silahkan kasih tahu ke warga Kabupaten Bekasi dan ingatkan lagi bahwa ada bebas denda. Jadi mari sama-sama kita membayar pajak kita, manfaatkan keringanan denda yang telah diberikan oleh Bupati Kabupaten Bekasi menuju Kabupaten Bekasi 2 kali lebih baik, 2 kali lebih cerdas. Setuju. Terima kasih banyak Bapak Saiful Anwar atas waktunya hari ini sudah menginformasikan kepada kita bahwa ada bebas denda untuk pembayaran PBB dari tanggal 20 November sampai tanggal 20 Desember 2020. Next kita ngobrol lagi, kita bahas yang lain lagi ya. Siap. Kayaknya akan ada banyak pembahasan nih kalau barengan sama Bapak Penda ya. Ya, terima kasih. Nanti kita undang lagi apa ya. Ya, Terima kasih banyak sahabat Ibu Mukti. Demikian tadi informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dibayar kewajibannya, wajib pajaknya PBB, dan ingat buat sahabat Ibu Mukti yang punya tunggakan untuk tanggal 20 November sampai tanggal 20 Desember 2020 itu bebas denda.